Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim ila afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal intifa'a wal ifadata sifadata wal hisa 'ala tamassuki billahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda ala al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Qani rahimahullah, nafa'ana bihi bi ulumih. Summa ila saybu syarha Ki Salih bin Umar Darat rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas tentang tidak adanya suatu kewajiban bagi Allah di dalam menciptakan sesuatu. Maka Syekh Ibrahim Al-Qani melanjutkan, wa jaizun alaihi khalqus syarri wal khairi kal islam wa jahlil kufri. Dan jaiz bagi Allah menciptakan kejelekan dan kebaikan, seperti menjadikan Islam dan kejahilan, juga kekafiran. Artinya bait ini adalah mau membicarakan tentang kebolehan bagi Allah menciptakan seseorang menjadi orang kafir atau menjadi orang beriman. Kebolehan bagi Allah menjadikan seseorang itu taat atau maksiat. Maka ini adalah pendapatnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah bebas menjadikan segala sesuatu.
fa'alul lima yurid. Maka Allah itu berbuat sesuatu sesuai apa yang Allah kehendaki. Jadi ini yang menjadi pahamnya ahlu sunnah wal jamaah. Maka menurut ulama ahlu sunnah, Allah itu bebas. Allah tidak terkekang. Allah tidak terikat. Allah tidak mempunyai paksaan untuk menjadikan kekafiran atau seseorang beriman, menjadikan seseorang menjadi taat atau maksiat. Maka ini adalah penjelasan dari bait yang kemarin yang udah kita bahas. Wa khaliqun lil abdi wa ma amil muwaffiqun lima arada ayyasil. Bahwa Allah menciptakan bagi hamba dan amalnya seorang hamba. Maka yang Allah ciptakan itu adalah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hal ini berbeda dengan pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin berbuat kejelekan. Jadi Allah itu wajib berbuat kebaikan. Masa sih Tuhan berbuat jelek? Masa sih Tuhan menjadikan kejelekan? Harusnya ya Tuhan itu menjadikan kebaikan. Masa zat yang maha baik kok dia tidak menjadikan kebaikan? Maka bagi pendapat Mu'tazilah dikatakan mustahil kalau Tuhan itu bikin kejelekan. Maka kalau kejelekan tidak diciptakan oleh Allah, sedangkan nyatanya kejelekan itu muncul, kejelekan itu terjadi, berarti dari mana asalnya kejelekan itu? Maka mau nggak mau mereka mengatakan ya dari dirinya si manusia. Kejelekan bukan berasal dari Allah, tapi dari dirinya si manusia itu sendiri. Maka berarti mereka akan memaksakan diri mengatakan Allah tidak menciptakan kejelekan mereka. Berarti mereka akan membagi sesuatu, kebaikan yang bikin Allah, kejelekan yang bikin manusia. Lalu nanti akan muncul pertanyaan, kalau Allah hanya bikin kebaikan pada manusia, Allah tidak bikin kejelekan pada manusia, berarti Allah melepaskan seorang hamba untuk bebas melakukan sesuatu. Karena bukan Allah yang menjadikannya. Maka pertanyaannya, Allah tahu nggak yang nanti akan dikerjakan seorang hamba? Taunya dari mana? Menebak? Atau dari mana Allah tahu? Hamba itu dibebaskan melakukan sesuatu hingga hamba bisa melakukan sebuah kejahatan, sebuah kejelekan. Kalau Allah mengetahui si hamba itu akan melakukan kejahatan, sedangkan Allah tidak ingin si hamba melakukan kejahatan, mestinya Allah bisa nyetop dong dari awal. Bisa nggak? Lah ya dong. Allah hanya menginginkan semua hamba baik semua. Ini sering kita dengan perkataan ini, hati-hati nih. Banyak orang mengatakan Allah itu pinginnya, keinginan Allah itu semua hamba baik semua. Itu perkataan yang benar atau salah?
Banyak enggak yang ngomong begitu? Banyak enggak? Jangankan orang awam, kadang ustadz aja ngomongnya begitu. Allah itu pinginnya kita jadi orang baik. Kalau Allah menginginkan semua hamba jadi orang baik, pasti sedunia sudah baik semua. Nah, kalau Allah menginginkan hamba itu baik, tapi nggak terjadi, berarti keinginan Allah sama kayak keinginannya si hamba. Hanya ghorot namanya, hanya bercita-cita. Kita bercita-cita pengen jadi insinyur. Ente dulu pengen jadi apa, Sur? Dulu pengen jadi apa pengennya? Ustadz? Enggak? Oh, pilot. Oh. Jadi enggak? Enggak. Pengennya dulu tuh. Kan namanya cita-cita. Allah kepingin semua hamba baik semua. Nyatanya tidak terlaksana. Berarti keinginan Allah hanya cita-cita. Apa bedanya dengan keinginan makhluknya? Quran Allah mengatakan fa'alul lima, apa yang Allah perbuat itu apa yang Allah kehendaki. Maka kalau Allah menghendaki semuanya baik, ya itu yang Allah perbuat, maka pasti sedunia baik semua. Tapi nyatanya nggak baik semua tuh. Ada yang jelek, ada yang jahat, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang mukmin. Maka berarti keinginan Allah tidak semuanya diingini jadi orang baik. Beda sama perintah Allah. Ini bedakan nih. Kalau Allah memerintahkan semua diperintah baik, maka kelompok sebelah ini menyamakan antara kehendak Allah dan perintah Allah. Dianggap kalau Allah berkehendak, ya pasti Allah memerintah. Kalau Allah memerintah, pasti oh beda. Gitu loh. Kehendak dan perintah itu beda ta'aluk, beda penempatan. Kehendak itu ta'aluknya iroda, perintah itu ta'aluknya kalam, beda penempatan. Kalam dan kehendak ini dua sifat yang berbeda. Bukan kalau Allah memerintah pasti Allah menghendaki. Sebaliknya kalau Allah melarang berarti Allah tidak menghendaki. Nah, kembali nih, kalau memang begitu keyakinannya, kalau Allah melarang sedunia jadi orang kafir, Allah melarang sedunia itu maksiat, berarti Allah tidak mengingin. Pertanyaannya, Allah tahu nggak hamba itu nanti akan berbuat maksiat? Tahu nggak? Kalau tahu, kenapa diciptakan? Toh Allah nggak menginginkan hamba itu berbuat jelek. Kan aneh. Dia tahu si hamba akan berbuat jelek, tapi dia nggak menghendaki hamba itu jelek, tapi hamba itu gimana? Nggak nyambung dong. Ini pendapatnya kelompok sebelah. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus sesuai dengan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus lurus pemahamannya sebagaimana pemahaman para pendahulu kita yang ikut pemahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang disebut orang-orang yang berkeyakinan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa keyakinannya? Kehendak dan perintah Allah berbeda. Kalau Allah memerintahkan sedunia baik, betul. Karena perintah Allah itu bukan sebuah ciptaan. Perintah Allah itu bukan taksir.
Yang namanya taksir itu adalah kehendak. Adapun kehendak, maka Allah bebas menghendaki sesuatu. Allah boleh menghendaki hambanya jadi orang baik, dan Allah boleh menghendaki hambanya jadi orang jelek. Artinya apa? Hidayah, taufik itu milik Allah. Allah boleh saja memberikannya pada seorang hamba. Allah boleh saja mencegahnya dari seorang hamba. Tidak ada kewajiban bagi Allah menjadikan hidayah untuk seluruh hambanya. Gitu. Makanya kan dikala malaikat mendapatkan berita apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, saya akan menjadikan pemimpin, menjadikan khalifah, menjadikan manusia di muka bumi. Apa jawab malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisulak. Ya Allah, ngapain sih bikin manusia? Kan nanti mereka bakal tumpah darah, bakal berbuat maksiat di muka bumi. Kami kan sudah cukup ya Allah, hambamu ya Allah, yang namanya malaikat semua taat, patuh, zikir semua, bertasbih semua kepadamu. Apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian nggak tahu. Artinya Allah mau bikin makhluk yang modelnya beda seperti malaikat, yang nanti akan dijadikan ada yang bentuknya manusia yang baik, ada yang dibikin manusia yang jelek. Itu. Maka ketika manusia berbuat baik, tidak ada satu keuntungan pun bagi Allah. Sedikit pun Allah tidak mendapat keuntungan dari kebaikan yang dikerjakan makhluknya. Begitupun sebaliknya, ketika manusia berbuat jelek, gak ada satu kerugian pun bagi Allah. Hingga Allah boleh saja menjadikan kejelekan, kekafiran, kemaksiatan. Dan Allah boleh bikin kebaikan, mukmin, dan juga Islam bagi seseorang. Karena Allah tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Nah, kalau Allah mendapat keuntungan, Allah dapat keuntungan dari taatnya seorang hamba, maka tentunya hamba itu cukup malaikat, nggak perlu bikin yang lain. Kalau Allah rugi ketika ada hamba yang maksiat, pastinya Allah tidak bikin iblis, Allah nggak bikin manusia, gitu. Sedangkan Allah menjadikan iblis, menjadikan manusia yang kafir, yang pada maksiat. Tentu di sini Allah tidak mendapatkan kerugian atas kemaksiatan tersebut. Jadi ini yang dipahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Allah menginginkan semuanya baik, pasti semuanya jadi baik. Jadi perkataan yang mengatakan Allah itu pingin semuanya baik, itu perkataan yang salah. Mestinya Allah memerintahkan kita semuanya untuk jadi orang baik. Nah, itu benar tuh. Tapi kalau Allah menginginkan, yang Allah kehendaki, ada yang Allah kehendaki jadi orang jelek, dan ada yang jadi orang baik. Menghendaki kedua hal ini bagi Allah jaiz. Apa jaiz? Apa jaiz? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja itu maknanya tidak wajib dan tidak mustahil.
Allah mau bikin kebaikan ya boleh, mau bikin kejelekan juga tidak mustahil. Maka berbeda dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak mungkin bikin jelek. Dalam pandangan mereka, baik adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat menurut akal, dan jelek adalah sesuatu yang merugikan menurut akal, gitu loh. Jadi mereka melihat kebaikan itu pakainya akal, melihat kejelekan pakainya akal. Padahal baik dan buruk itu enggak diukur pakai akal. Baik dan buruk diukur pakai syariat, pakai perintahnya Allah. Jadi alat ukurnya saja sudah salah. Alat ukurnya aja udah beda. Hati-hati nih. Kalau mau ngukur panjang pakainya apa? Meteran apa timbangan? Kalau mau ngukur panjang pakainya apa? Jangan pakai timbangan, nggak ketemu. Ya, punya alat ukur yang pas, nanti baru hasilnya pas gitu. Ya, kayak yang sekarang lagi gaduh rame itu urusan apa? Nasab. Itu tadi sama, mau ngukur meteran pakainya timbangan gitu loh. Alat ukurnya aja udah salah. Maksa lagi. Pokoknya ini berapa meter harus ditimbang lah, gimana ketemunya? Mungkin pondok. Menyiksa seorang hamba, menyiksa sesuatu yang diciptakan, kata Mu'tazilah itu adalah zalim. Menyiksa seorang hamba adalah zalim. Sedangkan Allah itu mustahil berbuat zalim. Kalau begitu harusnya Allah nggak bikin neraka dong. Ternyatanya Allah bikin neraka. Berarti ada hamba yang akan disiksa oleh Allah. Nah, kalau Allah nyiksa hukumnya apa? Oh ya zalim Allah. Artinya begini, andai Allah menjadikan seorang hamba, lalu Allah menghalangi hamba itu mendapatkan petunjuk, terus hamba itu melakukan kesalahan, lalu Allah menyiksa si hamba, maka Allah zalim gitu. Allah menghalangi, Allah yang menyiksa, maka itu jadinya zalim. Harusnya gimana? Harusnya Allah menjadikan seorang hamba, hamba itu sendiri yang melakukan kesalahan, lalu Allah menghukumnya, baru cocok tuh gitu loh. Tapi kalau Allah yang bikin kejelekannya, Allah pula yang menyiksanya, maka ini berarti Allah berbuat zalim pada seorang hamba. Ini pendapatnya orang Mu'tazilah. Dari pendapat ini mereka mengatakan berarti kejelekan itu bukan ciptaan Allah, tapi muncul sendiri dari hambanya. Kan kalau begitu pertanyaan kembali ke yang tadi. Allah tahu nggak si hamba itu mau berbuat
jelek. Nah, Allah menginginkan nggak hamba itu berbuat? Kalau enggak, ngapain diciptain? Kan selesai mestinya. Dengan menjadikan hamba itu kecil, mati semua masih kecil, maksiat enggak? Kan enggak perlu neraka berarti. Allah enggak zalim kalau begitu. Atau begitu gede, gila semua. Neraka enggak? Kan aman berarti. Lah kenapa dibiarkan gede, dibiarkan maksiat? Padahal Allah tahu dia akan, dan Allah tidak menghendaki dia maksiat. Kan nggak nyambung jadinya ini. Jadi ini cara berpikirnya sudah pakai alat yang salah hingga hasilnya jadi salah. Oleh karena itu mustahil bagi Allah berbuat jelek pada hambanya. Maka inilah pokok keyakinan madhab Mu'tazilah yang sesat dan melenceng dari ajaran yang benar. Dalam kepercayaan Mu'tazilah, baik adalah hal yang menguntungkan, membawa manfaat menurut akal. Adapun jelek adalah yang merugikan menurut akal. Maka bagi mereka, menyiksa sesuatu yang diciptakan adalah zalim. Sedangkan Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang zalim. Maka mustahil Allah berbuat kejelekan. Sebagaimana kepercayaan orang Mu'tazilah yang sesat dari jalan kebenaran. Kalau yang namanya benar itu harus sesuatu yang menguntungkan. Jelek itu harus mendapatkan kerugian menurut akal. Ini ukuran sesuatu baik dan ukuran sesuatu itu jelek. Nanti bisa jadi begini, tanpa nabi pun akal setiap orang bisa tahu mana yang baik, mana yang jelek. Untuk menentukan mana baik mana jelek nggak perlu nabi. Kenapa? Karena akal tahu mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Adapun datangnya nabi itu cocok saja sama pendapat akal. Ketika akal punya pendapat tentang sesuatu kebaikan, nabi datang menyampaikan itu baik, berarti cocok pendapat nabi dengan akal. Ketika akal mengatakan ini jelek, nabi datang ngomong ini jelek, berarti cocok nabi dengan akal. Ini pendapat mereka begitu. Artinya tanpa nabi pun akal bisa tahu mana kebaikan dan mana kejelekan. Padahal seorang hamba tidak bisa tahu mana yang namanya baik dan mana yang namanya jelek tanpa melalui datangnya seorang nabi. Karena kebaikan itu apa? Kebaikan itu sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah. Kejelekan apa? Kejelekan yang mendatangkan suhudnya Allah, yang mendatangkan siksanya Allah. Jadi baik itu sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, pahala dari Allah. Jelek sesuatu yang mendatangkan siksaan dari Allah. Itu baik dan jelek diukur pakai syariat, bukan diukur pakai akal. Hingga kalau nggak ada nabi, kita nggak akan tahu mana yang baik, mana yang jelek. Jadi menciptakan kebaikan dan kejelekan bagi Allah hukumnya apa? Jaiz, boleh saja. Lah kenapa Allah bikin jelek? Oh, kalau ditanya kenapa, lain lagi jawabannya. Kalau tanya kenapa, setiap yang Allah ciptakan, Allah mengetahui hikmah. Seperti ketika malaikat nanya sama Allah, kenapa bikin kejelekan manusia yang akan tumpah darah, saling membunuh? Kata Allah, saya tahu yang kamu nggak
tahu. Namanya apa? Allah mengetahui ada rahasia di balik sesuatu yang Dia ciptakan, gitu. Jadi Allah bikin keburukan, Allah bikin kekafiran, Allah bikin setan, itu ada nilai yang Allah simpan, ada rahasia yang Allah ciptakan yang kalian tidak mengetahuinya. Kalau kalian tahu, kalian akan bersyukur dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bikin setan. Menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Allah bikin setan. Oh, rugi, ngapain Allah bikin setan? Allah bikin nafsu. Menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Harusnya Allah nggak bikin setan, Allah nggak bikin nafsu. Jadinya manusia kayak malah. Lah kan sudah ada malaikat, ngapain bikin lagi? Allah mau bikin yang model baru itu lebih rendah apa lebih tinggi? Masa ada orang bikin mobil yang sekarang bikin lagi lebih jelek ada? Kalau bikin lagi lebih, ya mesti lebih bagus dong. Teknologinya lebih canggih, masa ada sekarang bikin mobil besok bikin lagi lebih, mana ada. Malaikat makan enggak, minum enggak, tidur enggak, kerjanya ibadah doang. Hebat mana sama kamu yang tidurnya panjang, makannya panjang, nafsunya gede, ibadahnya sedikit. Hebat mana? Hebat malaikat, cara ibadahnya dong. Lah ngapain bikin yang lebih jelek? Mestinya dari mana manusia lebih hebat dari malaikat? Karena Allah bikin setan tadi. Karena Allah bikin nafsu tadi, hingga manusia jadi lebih hebat dari malaikat. Kok bisa? Contoh, kalau ada orang cerita sama kamu, tadi saya main bola, saya nyetak 100 gol. Hebat nggak? Hebat nggak? Orang kalau 100 gol beneran, iya. Ya, orang kalau dengar 100 gol pasti ngomongnya, lah mestinya nanya dulu ente lawannya siapa? Pakai kiper enggak? Ada musuhnya enggak? Jawab, enggak, gua sendirian. Enggak ada? Hebat enggak? Hebat enggak? Lah jangan ngomong dah, itu mah lamanya lo yang main, lo yang bikin gol ya, biar 1000 gol juga bisa. Ini yang terjadi pada malaikat. Malaikat ibadah sujud beribu-ribu tahun, rukuk beribu-ribu tahun. Kenapa? Enggak ada musuhnya. Enggak lapar, enggak digoda anak, enggak digoda lapar, enggak digoda setan. Enggak digoda macem-macem. Lah ente ketika ada orang cerita, saya tadi main bola bisa nyetak 1 gol. 1 gol doang? Iya. Musuhnya siapa? Ronaldo. Wah, hebat amat loh. Indonesia lawan mana itu? Argentina nyetak 1, menang. Oh ya, luar biasa udah. Kenapa? Dilihat musuhnya. Tugasnya musuh itu apa?
menghalangi kamu mencetak gol. Itu tugasnya musuh. Tugasnya setan, kerjanya setan menghalangi kamu ibadah kepada. Ketika kamu bisa ibadah 1 kali sholat saja, padahal kanan kamu setan, kiri kamu setan, depan kamu setan, belakang setan, atas, kok sampai berhasil kamu sholat 1 rakaat sampai selesai, malaikat ngangkat jempol, hebat. Ini namanya makhluk lebih hebat dari malaikat, gitu. Dia digoda dengan banyak keadaan, tetap bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia bisa saja meninggalkan sholatnya, dia bisa maksiat, dia bisa milih. Maka Allah menjadikan manusia makhluk yang lebih hebat dari malaikat, gitu. Jadi Allah bikin kejelekan, apa bentuknya? Setan, nafsu, apalagi orang main judi, orang minum arak, orang berzina, itu kan godaan. Kamu kalau lewat depannya tanker, deg-degan nggak kira-kira? Melambai-lambai loh, mas, deg-degan nggak? Kalau yang punya mah nggak deg-degan, tiap hari lewat situ yang punya. Kan digoda, deg-degan. Maka orang yang digoda sama yang demikian bisa lolos, bisa lepas, bisa berhasil bertahan. Itu dia menunjukkan kehebatannya, gitu maksudnya. Apalagi kamu dimintain gratis mas, ini ya, apalah enggak? Apa enggak? Promonya gitu loh. Tempatnya dibikin gelap, tertutup, orang lain nggak bisa ngeliat. Apa nggak hebat ya begitu? Itu godaan yang Allah munculkan. Dari situ Allah ciptakan hamba-hamba yang istimewa. Nah mestinya ada yang Allah ciptakan yang akan jadi godaan-godaan. Ini Allah yang menghendakinya, begitu loh. Nah kalau nggak muncul, dari mana mereka ini? Allah yang memunculkan keberadaan setan, Allah yang muncul keberadaan nafsu, hingga mereka menjadi penghalang-penghalang seseorang untuk taat kepada Allah. Tapi ada hamba-hamba yang apa? Ketika dia sadar dirinya nggak akan mampu melawan setan, melawan nafsu, kecuali atas pertolongan Allah, dia kembali kepada Allah. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Allah tolong dia, Allah halau setan, Allah singkirkan setan. Nabi ngomong apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu min adabi astajiru aslih li sya'ni wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan sampai engkau lepaskan aku ya Allah sedetik pun aku terikat oleh nafsuku sendiri ya Allah. Lindungi aku ya Allah, saya nggak sanggup ya Allah. Maka Allah melindungi dia. Fungsinya apa dibikin setan? Mendatangkan pahala bagi hamba ketika minta tolong sama Allah. Dibikin nafsu, minta tolong sama Allah. Begitu. Maka kalau lewat depan tanker, a'udzubillah. Begitu. Kita kejar Pesi itu. Begitu disembur dia banyak tamunya, kita dicariin, kan repot. Begitu disembur besok banyak tamunya, ya kemarin itu mana tuh katanya, cariin kitanya, repot.
Jadi yang tertarik sama mereka, tergoda, memang sudah dijadikan penggoda-penggoda ente. Tinggal bagaimana seseorang bisa hatinya teguh, hatinya lurus, matanya pakai kacamata apa? Lempeng aja begitu. Kalau masih, udah habis dah. Ini menunjukkan bahwa dua-duanya Allah yang bikin. Yang jelek Allah yang bikin. Sebagai apa? Ujian untuk hamba-hamba yang lain. Yang baik Allah yang bikin, menunjukkan orang yang minta tolong sama Allah, Allah luluskan dia dari ujian-ujian tersebut, Allah menangkan dia. Kamu nggak akan sanggup melawan sendiri, nggak sanggup. Makanya Allah katakan apa? Fasta'id billah, mintalah tolong kepada Allah. Kenapa? Hanya Allah yang bisa menolong kamu melawan musuh-musuh berat kamu. Berat mana? Setan sama nafsu. Setan kalau Ramadan bisa diikat. Dan nafsu nggak bisa diikat. Gimana ngikat nafsu kamu? Hah? Nggak bisa diikat nafsu itu. Hingga lebih berat ngelawan nafsu daripada setan. Maka Nabi katakan apa? Jitu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang Badar ini, pulang dari perang yang kecil menuju perang yang, kata sahabat, emang ada ya Rasulullah perang yang besar? Ada. Apa? Perang melawan hawa nafsu. Itu lebih berat dari perang Badar gitu loh. Makanya Allah yang jadikan nafsunya. Kalau ada orang yang nggak minta tolong sama Allah, berarti Allah jadikan dia orang yang jelek, nggak tertolong, nggak bisa melawan hawa nafsu. Dia terlibat sama nafsunya, ikut sama hawa nafsunya. Tapi orang yang minta tolong sama Allah, Allah lindungi, Allah selamatkan, Allah jadikan dia berhasil menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya ya dia yang bikin. Hingga menimbulkan yang namanya hikmah. Allah tahu apa yang Allah ciptakan. Ada sebuah hikayat. Suatu ketika iblis mendatangi Imam Syafi'i. Kalau ente yang didatangi ya keplek dah, udah. Ini Imam Syafi'i yang didatangi. Iblis berkata, ini sama kayak iblis datang ke Qadir, datang ke para nabi. Ini musuhnya orang-orang hebat semua. Kalau kita kroco aja, nggak usah iblis ente mah. Iblis, kata iblis ngabisin waktu gua aja lo mah. Ente cukup pion-pionnya doang mah ente cukup. Kalau iblis yang didatangin yang kaliber baru itu iblis. Kata iblis apa? Wahai Imam, seseorang menciptakan aku atas kehendaknya sendiri. Mengarahkan dan menjalankan aku sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Setelah itu dia memasukkan aku ke surga atau ke neraka sesuai dengan kehendaknya sendiri juga. Tindakan seperti itu dinamakan adil atau dolim atau jaiz. Coba. Ada seseorang menciptakan saya, kemudian menghendakinya sendiri, kemudian dia menjadikan aku masuk neraka dan menjadikan aku masuk surga atas kehendaknya sendiri pula. Itu dolim atau adil atau jaiz. Imam Syafi'i berpikir sejenak, ini mau dijawab apa dicolok matanya atau mau yang nanya siapa? Iblis. Kayak Nabi Allah siapa? Idris alaihissalam.
Ketika ditanya, colok doang matanya, ente mah. Kenapa? Dijawab bener ya nggak bakal iman. Dijawab salah ya nanti tambah ngeyel, susah namanya iblis. Kenapa? Sudah nas nggak bakalan iman sama Allah. Lalu Imam Syafi'i mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjawab pertanyaannya iblis. Beliau berkata, wahai iblis, tahu Syafi'i kan? Tahu yang nanya ini iblis. Kalau kita kan nggak ngerti. Ini orang nanya betul-betul murni mau nanya, atau mau ngetes, atau mau cari konten doang. Maka beliau berkata, wah iblis, apabila wujud dan keberadaanmu atas kehendakmu sendiri, maka orang yang melakukan itu adalah zalim. Kalau kamu punya sepeda, sepedanya kamu pakai, punya kamu sendiri, sepedanya diambil orang lain secara paksa, yang ngambil hukumnya apa? Zalim. Ngambil haknya orang lain. Kalau wujud kamu punya kamu sendiri, hidup kamu punya kamu sendiri, lalu kamu dimasukkan penjara, namanya zalim. Yang menjarain orang lain, maka yang menjarain kamu hukumnya zalim. Tapi jika wujud kamu dan keberadaan kamu atas kehendak orang yang melakukan itu, maka Imam Syafi'i menjawab, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya atas apa yang dia perbuat, maka merekalah yang akan ditanya. Kamu dibikin, kamu ditentukan jalan kamu, dan kamu dimasukkan neraka atau ke surga atas maunya sendiri, ya dia nggak ditanya, bebas. Wong kamu punya dia, wujud kamu punya dia, hidup kamu. Bagaimana kamu mengatakan dia zalim? Maka namanya apa? Jaiz gitu. Boleh saja dia menjadikan kamu masuk surga, dan boleh kamu dimasukin neraka. Tapi Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka bukan atas kezaliman, tapi dengan keadilannya. Allah memasukkan hambanya ke surga dengan anugerahnya, dengan fadlnya. Kalau ada orang kamu pinjemin sepeda, sepedanya dipakai sama dia di jalan, terus kamu stop, kamu ambil sepedanya, zalim nggak kamu? Zalim nggak kamu? Kenapa? Loh, sepeda saya sendiri, saya pinjemin, mau saya pakai, saya ambil, kan nggak zalim. Kalau sepedanya punya kamu sendiri, saya ambil, saya zalim. Allah yang punya seluruh hambanya, maka Allah bebas berbuat apa saja kepada hambanya. Makanya orang Mu'tazilah, tapi kan kesian dijadikan, kesian makanya perasaan. Kesian itu kalau kamu miliknya sendiri, diri kamu miliknya Allah. Ya, di YouTube tuh ada yang nanya sama saya, kan manusia nggak pernah minta diciptakan, kenapa saya diciptakan? Kenapa setelah diciptakan dimasukkan neraka? Betapa zalimnya dia loh. Lagi panjang saya hujah di YouTube tuh. Pertanyaannya, saya tidak pernah minta diciptakan. Jawabnya apa?
Kalau kamu nggak pernah minta diciptakan, ya bunuh diri aja. Lah ya, hilangkan aja dirimu kembali, mau nggak? Nggak mau. Seseorang yang sudah diciptakan Allah merasa senang dengan kehidupannya. Ketika dia senang dengan kehidupannya, dia melalaikan Allah. Dia melupakan Allah, terlena dengan kehidupannya, betapa nikmat kehidupannya. Allah berikan petunjuk, diabaikan. Allah kasih nabi, dibiarkan. Allah kasih kiai, nggak diperdulikan. Maka yang demikian dengan keadilan Allah, Allah masukkan ke neraka. Ngomongnya apa? Saya kan nggak minta diciptakan, ya, tapi menyenangkan setelah. Kalau kamu nggak pernah pesan diciptakan, terus kamu menyesal, wah gua bunuh diri aja lah, kembali ke bala tiada. Tapi nyatanya nggak ada begitu. Orang diciptakan Allah nggak merasa minta diciptakan, setelah dibikin jadi gembira dia dengan kehidupannya, malah nggak pingin mati, pengen panjang. Oh, yang jadi presiden aja pengen 3 kali, malah nggak pengen. Sampai mau disuntik panjang umur, minum vitamin, minum ini biar. Padahal ngomongnya apa? Nggak minta bagaimana? Jadi menjadikan seorang hamba bagi Allah boleh-boleh saja, bebas. Wong dia yang maha berkehendak, dia yang maha berkuasa. Mau dijadikan dia jadi orang Islam boleh, mau dijadikan dia orang kafir boleh. Tapi Allah juga ciptakan yang namanya hukum sebab akibat. Itu dong. Allah satu sisi menciptakan seorang hamba, satu sisi Allah berikan perintah, satu sisi Allah ciptakan sebab akibat. Maka setiap apa yang Allah jalankan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kalau dia akan dimasukkan neraka, pasti ada sebab yang membawa dia akan masuk neraka. Allah nggak pernah memaksa hambanya tiba-tiba dimasukkan neraka. Andai itu pun terjadi, yang mau protes siapa? Mau demo kemana ente? Hah? Allah merintah kamu bangun rumah. Umpamanya ada orang kaya nih, tolong bikinin saya rumah dong. Bagus rumahnya, leks, lantai 3, kolam renang komplit. Jadi serah kunci, diterima. Dia panggil orang lain, tolong bongkar. Boleh nggak? Rumah-rumah dia, bangun pakai biaya dia. Kok jadi kata pemborongnya, Pak sayang dong, ini baru selesai dibangun, ngapain di? Ya terserah saya yang punya. Itu Allah la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu nggak ditanya apa yang dia perbuat. Justru kita yang akan ditanya. Apa? Kenapa kamu waktu saya perintah kamu nggak ngerjain? Kenapa kamu waktu saya suruh ini kamu nggak laksanain? Kenapa waktu kamu saya larang ini kamu kerjain? Kita yang akan ditanya. Kenapa? Kita punya pilihan, maka akan ditanya dengan pilihan itu. Kecuali kita nggak punya pilihan, nggak akan ditanya. Nggak ada anak kecil yang belum balik ditanya, nggak ada. Walaupun dia minum arak, walaupun dia berzina, walaupun dia, nggak ada anak kecil ditanya, nggak ada. Orang gila mau zina tiap hari, minum arak tiap hari, nggak pernah ditanya. Kenapa? Nggak ada akalnya, nggak punya syarat untuk ditanya.
nggak punya pilihan untuk dipertanyakan. Yang ditanya siapa? Orang yang akalnya waras, orang yang punya pilihan, yang melakukan sesuatu dengan sebuah pilihan, dia yang ditanya oleh Allah nanti. Kenapa milihnya ini? Kenapa nggak milih yang ini? Begitu. Bukan Allah yang kamu tanya, kenapa Allah bikin saya begini, kenapa bikin saya begini. Itu kebalik. Kamu yang akan ditanya, gitu. Imam Syafi'i jawab, la yus'alu amma yaf'alun. Maka iblis pun terdiam, dia nggak bisa lagi berkomentar. Kemudian dia berkata, demi Allah, wahai imam, dengan pertanyaan ini aku telah menyesatkan 70.000 ahli ibadah. 70.000 ahli ibadah menjawab, ya zalim dong kalau begitu. Jadilah mereka Mu'tazilah. Coba. Mudah iblis bikin kamu jadi Mu'tazilah, mudah. Dengan dibenturkan kamu dengan sebab akibat. Kalau Allah berbuat begini, gimana coba? Zalim dong. Harusnya gimana? Harusnya saya sendiri yang ngelakuin maksiat, baru saya yang masuk neraka, baru saya dihukum. Kalau dia yang bikin saya, dia yang menjalankan saya, dia yang masukin saya ke neraka, ya dia zalim dong. Dengan pertanyaan tadi, orang nggak bisa jawab jaiz. Maka 70.000 ahli ibadah tersesat dengan pertanyaan iblis yang seperti tadi. Gara-gara apa? Nggak ngerti apa? Wajib, mustahil, jaiz. Jangan kamu anggap enteng ilmu ini. Ini ilmu yang berharga luar biasa. Dan yang nguji kamu nggak kroco-kroco, nggak. Iblis. Iblisnya juga paham dong berarti. Iya. Hah? Kenapa? Ini udah nggak mempan digoda sama yang kroco-kroco nih. Udah nggak. Jadi wajib mustahilnya yang keluar. Kalau nggak biangnya langsung yang datang. Coba, Jadi kalau kamu anggap ngaji wajib, mustahil, buat apa sih ngaji itu? Ya ini faedahnya. Dan ini akan membuat kamu lepas dari pergolakan hati kamu sendiri. Kalaupun nggak datang dari iblis, hati seseorang terbolak-balik. Dengan pemahaman kamu yang benar, dalil yang benar, hati itu jadi tenang, jadi anteng, nggak gonjang ganjing, hingga dia bisa ibadah kepada Allah dengan lurus, dengan baik, istiqomah. Apa pahamnya? Bisa ngerti mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga menciptakan ini semua, yang baik, yang buruk diciptakan Allah, hukumnya jaiz. Saya mau nanya, sutradara itu tahu nggak kalau nanti di dalam filmnya ada yang akan jahat? Tahu nggak? Dari mana taunya? Oh, dia yang bikin, gitu mestinya dong. Lah kenapa dibikin jahat? Dia tahu kenapa harus dibikin yang jahat itu. Dia tahu kenapa dibikin yang jahat. Dia tahu kenapa dibikin yang baik. Ada rahasia yang mau dia tampilkan. Makanya judulnya sandiwara. Apa artinya? Sandi itu apa? Wara apa? Berita. Ada rahasia yang disimpan dalam berita. Maka kata Ahmad Albar apa tuh? Lah itu
Saudara siar. Dunia ini panggung dia. Itu. Artinya ada berita yang Allah tampilkan dari setiap kejadian. Ada hikmah dalam setiap kejadian. Ada ilmu yang bisa kamu dapat dari setiap kejadian. Kalau ada orang jelek, akannya begini. Ada orang maksiat, akhirnya begini. Ada orang baik, itu rahasia yang Allah terapkan dalam setiap kejadiannya. Tinggal kamu milih mau jadi yang mana, gitu loh. Malaikat nggak punya pilihan itu. Malaikat nggak punya pilihan untuk maksiat. Kemaunya taat doang. Karena Allah nggak beri di hatinya keinginan berbuat maksiat. Tapi seorang hamba yang namanya manusia diberi oleh Allah pilihan. Maka Allah tampilkan tuh macam-macam. Nah, yang taat, yang maksiat, yang ngelakuin kafir, yang ngelakuin mukmin, hingga kamu diberi pilihan mau milih ikut yang mana. Dan kejadiannya Allah buktikan nih, yang ikut kebaikan tuh hasilnya, yang ikut jelek tuh hasilnya. Saya mau nanya, orang yang minum arak tahu nggak itu jelek? Kalau anaknya ikut minum arak boleh nggak? Hah? Tempeleng. Tapi dianya kok bisa coba? Kan? Berarti jangan arak rokok aja dah. Kamu ngerokok, anak kamu ikut boleh. Gitu loh maksudnya. Jadi orang ngerjain sesuatu, dia tahu ini jelek kok dipilih. Ya kan tadi dia tergoda sama nafsunya. Itu pilihannya dan itu akan dia tanggung nanti gitu. Karena dia ngerjain itu atas pilihannya. Padahal udah dicontohin sampai anaknya pun nggak boleh. Berarti kan dia tahu itu nggak baik. Tapi dikerjakan, dipilih sama dia. Maka Allah jadikan itu untuk contoh. Tuh contoh yang jelek, tuh contoh yang baik. Tinggal mana yang mau kita ikuti. Kalau ikut yang baik, nih hasilnya. Ikut yang jelek, nih hasilnya. Mestinya yang jelek ya dimunculkan, yang baik dimunculkan. Kenapa? Karena harus ada dua sisi yang mau diikuti. Kalau hanya satu sisi yang baik yang dimunculkan, jadinya kayak malaikat semua. Itu sudah diciptakan. Jadi Allah bikin manusia lebih hebat dari malaikat. Maka apabila seseorang bisa terus pada jalannya Allah, terus takwa kepada Allah, imannya lurus kepada Allah, maka dia akan diangkat derajatnya lebih dari malaikat. Kalau dia sampai terlibat sama hawa nafsunya, nggak bisa mempertahankan keimanannya, dia ikut jalannya orang yang buruk, akalnya nggak dipakai, dia lebih jelek bahkan dari hewan. Kenapa? Hewan berbuat maksiat pantas nggak punya akal. Tapi kalau ada manusia berbuat jahat dan dia diberi akal, berarti dia lebih jelek daripada hewan. Hingga manusia itu bisa naik derajatnya melebihi malaikat, bisa turun melebihi hewan. Mudah-mudahan kita semua diangkat oleh Allah, derajatnya menjadi derajat yang baik, dijadikan oleh Allah iman kita, iman yang dengan dalil, hingga kokoh hati kita, tetap iman kita sampai hari kematian kita mati dalam keadaan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد تخصيص صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.